Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gusniar dari Prodi Sistem Informasi semester 4 Fakultas Teknik Teknologi Institut Teknologi Pendidikan dan Bisnis Kana Asiden dan Rapan. Nah, di video kali ini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai if. Adapun untuk mengefisienkan video, kita mulai saja. Adapun pengertian if adalah pernyataan kontrol logika mengeksekusi kode hanya jika kondisi terpenuhi, bisa dikombinasikan dengan else dan else if. Adapun penjelasannya, if dalam C++ adalah perintah yang mengatakan jika kondisi tertentu benar, akan melakukan if dalam kurun nilai dan kode lulus. Nah, jika nilai lebih dari 1 sama dengan 75, maka lulus akan ditampilkan. Jika tidak, program tidak melakukan apa-apa, atau programnya tidak akan mengerjakan sesuatu. If berguna agar program tidak selalu mengikuti alur yang sama, tapi bisa menyesuaikan berdasarkan input atau keadaan. Adapun sejarah if berasal dari logika Boolean. Awalnya digunakan dalam bahasa Fortran, Algo, dan COBOL. C dan C++ mengembangkan sintaks yang lebih modern dan ringkas. Sebelum komputer modern, logika if sebenarnya sudah digunakan di matematika. Georg Boole memperkenalkan sistem logika yang mengenal true dan false. Lalu, saat komputer berkembang, bahasa seperti Fortran dan COBOL menggunakan struktur if secara eksplisit, hingga akhirnya di C dan C++ kita menggunakan kode tertentu, biasanya if dalam kurun kondisi dan kode. Teman-teman bisa lihat dari tulisan di atas, bisa dibaca. Nah, adapun jenis struktur if, yang pertama ada if sederhana. If sederhana menjalankan kondisi jika kondisi tersebut benar. Teman-teman bisa lihat kode-kodenya yang ada di atas. Nah, kedua ada if else, menjalankan jika salah satu dari dua blok kode. Nah, teman-teman juga bisa lihat dari sini, lebih jelasnya teman-teman bisa baca dan dipahami. Nah, ketiga ada if, also if, dan else. Apa itu? Memeriksa banyak kondisi bertingkat. Nah, ini biasa if dalam kurun nilai. Nah, teman-teman bisa lihat juga di atas. Yang keempat ada nested if atau if bersarang. If cocok jika butuh mengecek dua kondisi yang saling berkaitan. Yang kelima ada if dengan operator logika menggabungkan beberapa kondisi. Yang keenam ada trine operator. Kemudian kita beralih ke contoh struktur if. Nah, menampilkan bagaimana if digunakan dalam program C++, misalnya dalam sistem penilaian. Teman-teman bisa lihat, dan struktur ini menunjukkan bahwa program memilih hasil berdasarkan nilai yang dimasukkan. Adapun kesalahan umum dalam if yang sering terjadi di kalangan di komputer, di teman-teman sekalian juga, biasanya adalah lupa memasukkan tanda kurung saat lebih dari satu perintah, atau bisa juga salah tulis tanda sama dengan, atau bisa juga lebih. Else if tanpa if sebelumnya. Yang keempat ini menambahkan kondisi if. Yang kelima, tidak menulis semua kemungkinan. Yang keenam, logika yang tidak efisien. Nah, kesalahan ini sering terjadi terutama pada pemula. Misalnya, if nilai 70 garis miring, salah karena ini assignment, harusnya if nilai
sama dengan 2 kali 70 balas kurung garis miring benar. Nah, perbandingannya dari contoh pertama dan kedua. Nah, adapun perbedaan if dan shortcast, penjelasan ringkasnya: if shortcast cocok untuk kondisi kompleks, cocok untuk nilai tetap, bisa pakai semua tipe data, hanya untuk int, char, enum, cocok untuk OOP, tidak cocok untuk OOP, kadang lebih lambat, lebih cepat. Nah, shortcast cocok dipakai kalau kita hanya ingin mengecek nilai tepatnya, misalnya adalah angka begitu. Nah, itulah tadi video paparan sedikit penjelasan ringkas mengenai if ini ya. Semoga teman-teman bisa pahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.